Hai semua, yuk kali ini temenin aku bikin masakan simple yang pastinya enak banget, yaitu tumis pakcoy bakso pedas. Gak usah berlama-lama, kita langsung ke videonya aja ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya. Pertama-tama di sini aku pakai 10 buah bakso ikan. Bakso ikannya cukup aku iris tipis aja. Jika sudah, sisihkan sebentar. Lanjut, di sini aku pakai 6 bonggol pakcoy atau sekitar setengah kilogram. Ujung bawahnya dibuang ya, dan cukup aku bagi dua seperti ini aja. Jika sudah, pindahkan ke wadah besar. Tambahkan 1 sendok makan garam dan air sampai pakcoynya terendam. Kemudian ini kita diamkan selama 5 menit ya. Setelah 5 menit, cuci dengan air. Nah, ini sudah dicuci dan sisihkan sebentar. Lanjut dicobek, masukkan 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah kalau ukuran besar, 5 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting, 1 buah kemiri, 4 gram terasi, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ulek sampai halus. Sampai seperti ini ya. Lanjut kita pindah ke kompor. Siapkan sedikit minyak panas. Masukkan bumbu yang dihaluskan dan oseng-oseng sampai harum. Setelah harum dan matang, masukkan bakso ikannya. Aduk-aduk terus sampai bakso ikan setengah matang. Setelah bakso ikan setengah matang, masukkan 130 ml air. Lanjut, masukkan 1 sendok makan saus tiram dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur. Sebelum pakcoy dimasukkan, tunggu mendidih dulu ya, supaya pakcoy tetap hijau. Setelah mendidih, masukkan pakcoy dan aduk-aduk kembali, dan masak sampai matang. Di tahap ini, kalian bisa cek rasa ya, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Kalau dirasa sudah enak dan rasanya sudah pas, matikan kompor dan bisa langsung kita angkat aja deh. Nah, ini bisa langsung kita sajikan di piring aja ya. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Cuma pakai 2 bahan, tapi bisa jadi masakan yang enak banget. Hai semua, kali ini ikut aku yuk bikin tumis lada air tempe. Masakan enak yang pastinya gampang cara buatnya. Gak usah berlama-lama, kita langsung ke videonya aja ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya. Langkah pertama, di sini aku pakai 4 ikat selada air. Selada airnya cukup dipetik aja ya. Jika sudah, kemudian cuci dan sisihkan sebentar. Lanjut, di sini aku pakai 1 papan tempe dan cukup aku potong-potong seperti ini aja. Jika sudah, sisihkan sebentar. Kemudian dicobek, masukkan 5 siung bawang putih, 6-7 siung bawang merah, 12 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat, 1 sendok makan ebi, 2 bungkus terasi, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh micin, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini semua kita ulek ya sampai halus. Jika sudah halus, kita taruh di wadah dulu dan sisihkan sebentar.
Selanjutnya, siapkan minyak panas untuk menggoreng tempe. Tempe ini kita goreng biasa aja ya, sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Jika minyaknya sudah tiris, taruh tempe dicobek. Lalu ini kita penyet ya, tapi jangan terlalu halus, cukup seperti ini aja. Nah, jika sudah, sisihkan dulu. Balik lagi ke kompor, siapkan sedikit minyak panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, dan oseng-oseng sampai harum dan wangi. Jika bumbu sudah matang, masukkan tempenya. Oseng-oseng kembali sampai tercampur. Kemudian tambahkan sedikit air atau sekitar 150 ml. Sebelum selada air dimasukkan, tunggu mendidih dulu ya, supaya selada airnya tetap hijau. Setelah mendidih, masukkan selada airnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dan merata. Setelah ini, jangan terlalu lama ya masaknya, supaya selada airnya tidak pahit. Di bagian ini kalian bisa tes rasa ya, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Kalau rasanya sudah enak dan sudah pas, bisa langsung disajikan di piring. Wanginya beneran enak banget. Gimana cara bikinnya, juga gampang banget kan? Hai semua, kali ini aku mau ngebagiin resep masakan simple yang pastinya enak banget. Ikutin videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya. Langkah pertama, di sini aku punya 500 gram jamur tiram. Ujungnya ini kita potong ya, dan nanti kita buang. Lanjut, kita suwir-suwir jamurnya seperti ini ya. Jika sudah, jamurnya ini kita cuci sampai bersih. Jika sudah dicuci, peras jamurnya supaya air di dalam jamur keluar. Kemudian airnya kita buang dan jamurnya sisihkan sebentar. Setelah itu aku pakai 4 ikat daun kemangi atau secukupnya aja ya, sesuaikan dengan selera kalian. Daun kemanginya cukup aku petik-petik seperti ini aja. Sama seperti jamur, jika sudah kita cuci sampai bersih ya dan sisihkan. Kemudian di sini aku pakai 50 gram ikan asin teri Medan. Di sini aku siram dengan air panas sebentar aja. Kemudian cuci hingga bersih dan sisihkan sebentar. Lanjut dicobek, masukkan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, setengah senti sampai 1 senti jahe, 8 buah cabai merah keriting, 8 buah cabai rawit merah, setengah buah tomat, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini kita ulek sampai halus ya. Untuk bumbunya di sini aku tambahkan juga lengkuas secukupnya, digeprek ya, dan 2 lembar daun salam. Selanjutnya kita pindah ke kompor untuk menggoreng teri. Goreng terinya biasa aja ya, sampai matang. Jika teri sudah matang, angkat dan tiriskan. Lalu kita sisihkan sebentar ya. Selanjutnya siapkan sedikit minyak panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Oseng-oseng sebentar, lalu masukkan lengkuas dan daun salamnya. Ini kita lanjut oseng-oseng sampai bumbunya matang dan harum ya.
Jika bumbu sudah harum, tambahkan 130 ml air. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap manis, dan terakhir setengah sendok teh lada bubuk. Lalu aduk-aduk sampai bumbu tercampur. Sebelum jamur dimasukkan, tunggu mendidih dulu ya. Setelah mendidih, masukkan jamur tiramnya. Lanjut aduk-aduk sampai jamur tercampur dengan bumbu. Setelah bumbu dan jamur tercampur, masukkan daun kemangi, dan yang terakhir tinggal kita masukkan teri medannya aja deh. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai matang. Di tahap ini kalian bisa cek rasa ya, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Tapi kalau sudah enak dan rasanya sudah pas, bisa langsung angkat dan sajikan di piring. Ini pas baru diangkat wanginya beneran enak banget. Beneran makan pakai lauk ini nggak cukup satu nasi, bikin aku nambah berkali-kali. Kalian juga wajib coba resep ini di rumah ya. Hai semua, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Di video kali ini aku mau ngebagiin resep yang simple dan pastinya enak banget. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya. Pertama-tama di sini aku punya 250 gram sawi hijau. Sawinya cukup dipotong seperti ini aja ya. Tadi bagian bawah sawinya nggak kita pakai ya, dibuang aja. Jika sudah dipotong, sisihkan sebentar. Kemudian di sini aku pakai 6 siung bawang putih. Kalau bawang putih kalian besar, pakai 5 juga bisa ya. Bawang putihnya digeprek terlebih dahulu, kemudian cincang halus seperti ini. Selanjutnya aku pakai bawang merah. Kalau bawang merah kalian besar cukup 5 aja ya, tapi kalau kecil boleh disesuaikan. Bawang merahnya cukup diiris tipis aja. Kemudian di sini ada 10 buah cabai rawit merah, cukup diiris menyerong aja ya. Banyaknya cabai rawit merah bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing aja. Selanjutnya aku juga pakai 1 buah tomat. Tomat ini cukup dipotong dadu aja ya. Lanjut, aku juga pakai 3 batang daun bawang, cukup dipotong seperti ini aja. Sebelumnya, aku juga udah menyiapkan 250 gram toge dan 250 gram ayam filet. Lanjut, di kompor siapkan sedikit minyak panas, masukkan bawang putih, dan oseng-oseng sampai harum. Setelah bawang putih harum, masukkan bawang merah dan oseng-oseng kembali ya. Kemudian masukkan cabai rawit merah dan oseng-oseng kembali. Setelah bawang dan cabai layu, masukkan tomatnya. Lanjut, masukkan ayam filet. Masak dan aduk-aduk sampai ayam filet matang ya. Kemudian di sini juga aku tambahkan 1 lembar daun salam dan lengkuas secukupnya. Lalu untuk bumbunya aku masukkan kaldu bubuk, garam, gula pasir, lada bubuk, saus tiram, dan yang terakhir kecap manis. Untuk takarannya bisa kalian lihat di video atau description box ya. Setelah bumbu tercampur dan menyerap ke ayamnya, tambahkan 60 ml air, kemudian aduk kembali. Dan ini kita tunggu sampai mendidih ya. Jika sudah mendidih, masukkan sawi hijaunya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur. Terakhir, masukkan toge dan daun bawang.
Lanjut aduk-aduk sampai tercampur. Nah, ini tinggal kita tunggu matang aja ya. Di bagian ini kalian bisa cek rasa. Kalau ada yang kurang, boleh ditambahkan. Kalau sudah pas dan rasanya sudah enak, bisa langsung disajikan ke piring. Pas diangkat, ini wanginya beneran enak banget. Makan pakai lauk ini plus nasi anget dijamin gak cukup satu piring. Kalau kalian bingung memasak apa, bisa coba resep ini ya. Sampai sini dulu video aku kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.